Faza sama sekali tidak menyadari bahwa Faris telah mendengar sedikit pembicaraannya dengan Fadil. Faza kembali berkata kepada Fadil, "Dengarkan aku, Fadil. Tolong dengarkan aku baik-baik. Sebenarnya ada yang ingin aku katakan padamu sejak dulu, tetapi aku tidak sanggup untuk mengatakannya, karena aku sangat mencintaimu. Beberapa bulan ini, aku telah menyembunyikan rahasia penting ini darimu. Tetapi sekarang, aku harus mengatakannya padamu. Kamu harus tahu segalanya." Terdengar dari telepon suara Fadil tampak bingung dengan perkataan Faza. "Rahasia apa maksudmu, Faza? Apa yang kamu bicarakan?" Faza menarik nafas panjang, lalu kembali berkata kepada Fadil, "Sebenarnya, aku sudah menikah, Fadil. Aku dibawa ibuku ke desa untuk menikahkan aku dengan seorang pria di sini. Sungguh, aku sama sekali tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku telah menjadi istri pria itu, karena aku sangat mencintaimu, Fadil." Fadil tampak begitu kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Faza. Tidak lama kemudian, Faza kembali berkata, "Tetapi kali ini aku sadar, tidak seharusnya aku melakukan ini padamu, juga kepada suamiku. Karena itu aku mengatakan kejujuran ini padamu. Tolong maafkan aku. Aku tidak bisa meneruskan hubungan kita, karena aku adalah milik suamiku. Aku tidak bisa terus mengkhianatinya seperti ini. Tolong lupakan aku, dan jangan menghubungiku lagi." Setelah mengatakan hal itu, Faza menutup teleponnya. Faza menggenggam erat handphonenya sambil memeluk kedua kakinya. Faza tertunduk menangis. Entah apa yang sudah dia katakan kepada Fadil. Tetapi itulah yang seharusnya dia lakukan sejak dulu. Faza kemudian berdiri dan berjalan keluar mencari Faris. Namun Faris tidak ada di rumah. Faza melihat keluar. Hari yang sudah gelap membuat Faza semakin khawatir. Mengapa Faris belum pulang juga? Padahal dia bilang hanya sebentar saja. Dia pergi hanya untuk mengambil barangnya yang tertinggal di kebun, kata Faza. Faza semakin khawatir. Dia terus memikirkan Faris. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kemana Faris pergi? Dia bilang hanya sebentar. Tetapi kenapa sampai sekarang dia belum pulang juga? Ya Tuhan, semoga dia baik-baik saja. Aku sangat khawatir dengan keadaannya. Faza kembali terus melihat keluar dengan perasaan khawatir dan takut. Faza kemudian berkata dalam hati, "Apakah aku harus keluar dan pergi mencarinya? Tetapi kemana? Di malam-malam seperti ini." Setelah kurang lebih 1 jam, Faza terlihat sangat kebingungan menunggu kedatangan Faris. Akhirnya Faza merasa sedikit lega ketika mendengar suara langkah kaki seseorang mendekati tangga rumahnya. Terlebih ketika langkah kaki itu menaiki anak tangga rumah milik mereka. Faza yakin itu adalah Faris. Lalu Faza berlari mendekati pintu rumahnya dan segera membuka pintunya. Setelah membuka pintu rumahnya, Faza tampak begitu bahagia melihat Faris berdiri di hadapannya sambil menatapnya. Faris baru saja ingin mengatakan sesuatu, namun Faza telah mendahuluinya. "Kamu kemana saja, Faris? Aku sangat mengkhawatirkanmu."
Aku sangat takut terjadi sesuatu padamu, kata Faza sambil memeluk Faris sangat erat. Faris hanya terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak ingin mengatakan kepada Faza tentang apa yang dia dengar, dan hal itu membuatnya sangat sedih. Faris melepaskan pelukan Faza dengan perlahan. Aku sangat lelah, Faza. Aku mau istirahat, kata Faris. Faza kemudian berlari kecil mengejar Faris yang saat itu berjalan ke dapur. Aku akan mengambil makanan untukmu. Kamu pasti merasa sangat lapar, kan? Kata Faza. Faris kemudian membuka pintu kamar mandi. Tidak perlu, Faza. Aku merasa tidak lapar. Setelah Faris mandi, Faris kemudian keluar dan masuk ke kamarnya. Ketika melihat Faris masuk ke kamar, saat itu Faza langsung berjalan mendekatinya. Apakah kamu baik-baik saja, Faris? Oh iya, tadi kamu bilang kamu sangat kelelahan. Aku pijit ya. Sambil memakai bajunya, Faris berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku, Faza. Aku baik-baik saja. Faza kemudian mendekati Faris yang saat itu merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Kamu yakin kamu baik-baik saja? Seharian kamu bekerja di kebun, lalu kamu mengantarku ke tempat yang tadi. Kamu pasti sangat lapar dan juga lelah. Aku akan mengambil makanan untukmu. Setelah itu, aku akan memijitmu. Itu pasti akan membuatmu merasa lebih baik. Saat itu Faris tidak berkata apapun. Faza kemudian keluar dan berjalan menuju ke dapur. Faza mengambil makanan dan dia bawa untuk Faris. Saat kembali ke kamar menemui Faris, saat itu Faza melihat Faris sudah memejamkan matanya sambil memeluk gulingnya. Sepertinya Faris benar-benar sudah tidur. Dia bahkan belum makan apapun. Apa yang sedang terjadi dengannya? Apa mungkin karena dia sudah mengajakku pergi ke danau dan air terjun itu membuatnya sangat kelelahan? Akhirnya Faza sendirilah yang menikmati makanan yang dia ambil untuk Faris, sambil sesekali melirik Faris yang saat itu tidur dengan nyenyak. Setelah makan, Faza mengembalikan piring yang dia pakai ke dapur dan kembali masuk ke kamar, lalu tidur tepat di samping Faris yang sedang membelakanginya. Faza terus memandang Faris sambil mengulurkan tangannya, hendak menyentuh bahu Faris. Namun hal itu tak Faza lakukan, karena takut Faris terbangun. Keesokan paginya seperti biasa, Faza bangun terlebih dulu untuk memasak nasi dan sayur. Namun untuk memasak lauk, Faza harus menunggu Faris membawa ikan dari sungai. Saat Faris pulang dari sungai, setelah mengambil beberapa ikan, Faris mendengar suara Faza meringit kesakitan di dapur. Faris dengan cepat berlari mendekati Faza. Ada apa, Faza? Kamu baik-baik saja kan? Faza kemudian terlihat bingung, seperti sedang mencari jawaban. Jariku hampir terluka, Faris, kata Faza sambil memegang jarinya. Faris hanya melirik jari Faza tanpa memegangnya, lalu berkata sambil menjauhi Faza yang sedang mengiris bawang. Makanya kalau bekerja hati-hati. Faza semakin bingung dengan sikap Faris yang begitu dingin padanya. Faris tidak bersikap seperti biasanya pada dirinya yang selalu hangat dan mesra. Saat Faris berjalan keluar, lagi-lagi Faza mengejarnya. Faris,
Kamu mau kemana? Tanpa menoleh pada Faza, Faris berkata, mau kemana lagi kalau bukan ke kebun? Faza semakin tidak mengerti dengan sikap Faris. Faza seperti sedang berpikir keras. Faris benar-benar aneh. Apa yang sebenarnya terjadi dengannya? Kenapa dia begitu dingin padaku? Batin Faza sambil melihat Faris berlalu. Saat malam hari tiba, Faza kembali mencari perhatian pada Faris yang saat itu sedang berbaris sambil membelakanginya. Faris, aku merasa sangat kedinginan. Aku benar-benar menggigil. Aku tidak bisa memejamkan mataku. Bisakah kamu melakukan sesuatu agar aku merasa lebih baik? Mendengar perkataan Faza, Faris hanya diam saja. Faza kembali berkata, Faris, aku benar-benar merasa kedinginan. Aku tidak bisa tidur. Bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Tanpa berkata apapun, Faris bangun mengambil beberapa selimut yang tebal dan menyelimuti tubuh Faza. Setelah itu Faris kembali berbaring di tempatnya semula. Melihat apa yang dilakukan Faris, Faza tampak bingung dan hatinya penuh dengan tanda tanya. Keesokan harinya Faza ikut dengan Faris ke kebun. Meskipun Faris sudah melarangnya, namun Faza tetap memaksa untuk ikut. Saat berada di sawah, Faza terus mencari perhatian pada Faris dengan berpura-pura jatuh ataupun menari-nari di tengah padi. Lagi-lagi Faris tidak pernah menghiraukan Faza. Tidak lama kemudian, hujan yang sangat lebat pun turun, membuat pepohonan, ranting-ranting, dan padi yang mulai menguning basah, termasuk tubuh Faza.